Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Oke, baiklah. Pertama-tama Ibu akan menanya di sini. Bagaimana kabarnya semuanya? Baik, Bu. Di sini ketua kelas siapa? Saya, Bu. Oke, Winda nanti berikan Ibu absen siapa yang nggak hadir dan siapa yang sakit atau izin. Baik, Bu. Oke. Di sini sebelum kita belajar, Ibu akan memperlihatkan satu video. Diperhatikan ya, nanti Ibu tanya satu-satu. Setelah menonton video yang Ibu kasih barusan, siapa yang tahu kita akan belajar apa? Gak ada yang tahu? Cara memasak, Bu. Yang lain? Memang benar yang dikatakan Winda dan Citra. Tapi lebih rincinya kita akan mempelajari teks prosedur. Siapa di sini yang udah pernah mendengar teks prosedur? Belum ada, Ibu. Oh, belum ada. Angel? Oh, belum. Baiklah, di sini kita akan mempelajari teks prosedur. Ana boleh dibacakan dengan kuat? Teks prosedur adalah teks yang berisi langkah-langkah dan instruksi yang sistematis untuk melakukan suatu kegiatan untuk mencapai hasil tertentu. Lanjut, boleh. Memberikan panduan yang jelas, memastikan keseragaman, meningkatkan efisiensi, dan mencegah kesalahan. Iya, teks prosedur itu teks yang berisi langkah-langkah atau instruksi yang sistematis untuk melakukan sesuatu kegiatan untuk mencapai hasil tertentu. Semua yang kalian lakukan selama ini kayak membuat kopi, bahkan memakai baju sekalipun, kalian itu sedang melakukan teks prosedur. Baik, untuk ciri-ciri teks prosedur itu adalah seperti urutan langkah yang logis, kata kerja aktif. Dia maksud dari kata kerja aktif itu dia selalu menunjukkan tindakan yang menyuruh seperti masukkan, campurkan, dan bahkan hidangkan. Yang selanjutnya kalimat singkat dan jelas, mudah dipahami dan diikuti. Mempunyai ilustrasi atau gambar. Lengkap juga dengan alat dan bahan. Bahasa formal dan objektif. Kata hubung temporal atau peringatan keselamatan. Peringatan keselamatan itu banyak juga yang tidak membuat peringatan atau keselamatan atau bisa dibilang opsional. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Oke, kita lanjut ya. Struktur teks prosedur itu juga ada pendahuluan, langkah-langkah, dan penutup. Pendahuluan itu ada judul, tujuan, dan alat dan bahan. Di teks prosedur itu, alat dan bahan itu opsional. Jadi, tidak semua teks prosedur menghidangkan alat dan bahan.
Langkah-langkahnya itu urutan langkah yang logis dan sistematis. Sistematis itu maksudnya terstruktur. Kata hubung temporal misalnya kemudian setelah itu. Ilustrasi dan gambar itu opsional ya, anak-anak. Penutup, kesimpulan, dan peringatan ini yang seperti Ibu bilang tadi, kesimpulan dan peringatan itu di teks prosedur itu opsional ya. Gak ada yang mau ditanyakan? Sepertinya masih terlihat bingung. Di mana yang belum ngerti? Pada bagian 6. Slide 6. Baik, Winda, yang bagian mana belum mengerti, nak? Ilustrasi dan gambar. Ibu tadi belum kalau melakukan teks prosedur nggak harus ada ilustrasi dan gambar. Maksudnya yang gimana? Maksudnya itu ilustrasi dan gambar kan orang tuh ada yang membuat teks prosedur dalam bentuk tulisan. Jadi dia itu tidak menampilkan ilustrasi atau gambarnya. Jadi contoh dari ilustrasi atau gambar atau video yang seperti Ibu tayangkan pertama kali tadi. Sudah mengerti, nak? Sudah. Yang lain ada yang mau bertanya sampai di sini? Ana sepertinya kelihatan bingung. Yang mana lah yang belum ngerti? Atau sudah mengerti? Oh, berarti udah siap dong dikasih tugas. Kita lanjut ya. Di sini Ibu buat contoh yang lebih mudah dipahami. Siapa di sini yang pernah membuat teh? Saya, Bu. Angel belum pernah buat teh. Oh, udah pernah. Diperhatikan ya, contohnya nanti Ibu beri tugas. Winda tolong bantu Ibu membacakannya. Contoh teks prosedur cara membuat teh. Tujuannya memberikan panduan sederhana untuk membuat minuman yang nikmat. Alat dan bahan: teko, cangkir, air, kantong teh, gula atau madu. Langkah-langkahnya: masukkan air ke dalam teko dan panaskan hingga mendidih. Setelah air mendidih, masukkan kantong teh ke dalam teko, tuangkan air panas ke dalam teko dan biarkan teh terendam selama 3-5 menit. Setelah teh terendam, tuangkan teh ke dalam cangkir, tambahkan gula atau madu sesuai dengan selera. Seperti yang Ibu jelaskan pertama-tama tadi, struktur teks prosedur itu mempunyai judul, yaitu cara membuat teh. Tujuannya memberikan panduan sederhana untuk membuat minuman teh yang nikmat. Alat dan bahan dan langkah-langkah. Jadi ini Winda, dia tidak mempunyai yang namanya ilustrasi, gambar, atau video. Oke, mengerti? Di sini Ibu ingin memberikan tugas, di mana tugas itu kalian membuat teks prosedur yang sering kalian lakukan. Misalnya masak nasi goreng, memakai baju juga boleh, langkah-langkah memakai baju gitu. Oke, tolong dikerjakan ya. Di selembar kertas saja, nanti Ibu suruh ke depan satu persatu. Lima menit, siap. Oke.
Kalau ada yang tidak dimengerti, boleh ditanyakan kepada Ibu ya. Siapa yang udah selesai? Dan bersiap maju ke depan untuk membacakan teks prosedur yang dibuat. Ana udah selesai, Nak? Udah? Oke, boleh dibacakan ke depan? Supaya teman-temannya makin mengerti. Cara memasak nasi. Tujuannya untuk memberikan panduan memasak nasi. Ya. Alat dan bahan. Yang pertama alatnya rice cooker, kentang nasi sama wadah rice cooker. Ya. Bahannya beras dan air. Langkah-langkah: 1. Masukkan beras secukupnya ke dalam wadah rice cooker. 2. Cuci beras sebanyak 3 kali. 3. Ukur air secukupnya. 4. Masukkan wadah ke dalam rice cooker. 5. Tekan tombol cooking atau cook, lalu tunggu beberapa menit. Iya, bagus. Jadi, Ibu mau bertanya kepada anak. Tadi kan sudah mengerti. Dari struktur teks prosedur yang Ibu jelaskan, apakah di contoh yang anak buat sudah lengkap? Penutupnya. Oh iya, benar. Ana sudah mengerti, tepuk tangan. Ada lagi yang mau maju? Silahkan Ana dulu. Ada lagi yang mau maju, anak-anak? Ido, udah siap? Angel, mau maju, Nak? Bagian mana yang sulit dipahami? Ayo, ayo, siapa yang maju nanti nilainya Ibu buat bagus loh. Ini langsung ditulis namanya. Siapa tadi namanya? Anastasia. Ayo, nggak ada lagi yang maju. Oh, bagian penutup. Bagian penutupnya ini maksudnya itu, kan teks prosedur itu langkah-langkah membuat sesuatu hal. Nah, penutupnya ini maksudnya kesimpulan itu kesimpulan dari teks prosedur itu. Sebenarnya itu opsional sih. Jadi banyak teks prosedur itu kesimpulannya tidak dicantumkan. Bagian peringatan atau keselamatan itu maksudnya peringatan saat kita membuat, contohnya tadi Bu buat, contohnya
Contohnya tadi kan Ibu cara membuat teh. Jadi peringatannya itu yang dimaksud itu hati-hati dalam menuangkan air dari teko ke cangkir. Itu termasuk peringatan. Jadi itu sebenarnya opsional dalam teks prosedur. Boleh dibuat dan boleh tidak dibuat. Oke. Angel, ada yang mau ditanyakan, Nak? Tidak ada. Nggak ada lagi yang mau maju? Nggak ada lagi? Baiklah, kalau nggak ada yang mau maju, nanti di rumah dipelajari lagi ya. Contoh teks prosedur, padahal itu mudah aja loh. Kalian misalkan di rumah sering melakukan yang seperti Ana bilang tadi, cara memasak nasi, cara memasak telur ceplok. Nah, itu kan mudah. Cara memasak ikan, cara menggoreng ikan, cara memasak sayur. Nanti di rumah dibaca-baca lagi ya contohnya, dan Ibu akan tanya di pertemuan yang mendatang, Ibu akan tanya contoh teks prosedur apa yang udah kalian buat. Nanti dikerjakan di rumah ya. Baiklah, Ibu mau bertanya. Di pelajaran yang udah kita pelajari mengenai teks prosedur, pelajaran apa yang sudah kalian dapat? Apa yang udah kalian ketahui dari yang nggak pernah kalian dengar jadi kalian ketahui? Satu orang, Ibu mau bertanya. Ada yang mau membantu Ibu? Oke, Citra? Saya menjadi tahu cara atau langkah-langkah dalam membuat sesuatu. Oke. Iya, tujuan teks prosedur itu adalah untuk mengetahui cara membuat sesuatu untuk mencapai hal tertentu. Baiklah. Baiklah, sampai sini pelajaran kita. Kita akan lanjut di pertemuan yang datang. Satu orang Ibu minta untuk berdoa ke depan. Ayo, masa berdoa juga nggak mau? Dari tadi Ibu tanya, nggak ada yang mau. Oke, Angel. Oke, semuanya boleh pulang. Terima kasih untuk pelajaran hari ini udah memperhatikan Ibu dengan baik. Selamat pagi. Pagi, Bu.